Halo semua, materi Bahasa Indonesia SMP kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca dan kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk karena ada kata dan jumlah kata. Jadi teks-teks tersebut dibentuk itu karena emang ada kata-kata dan sejumlah kalimat yang membuat teks berita. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat itu ternyata memiliki kaidah dan aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama adalah pengguna bahasa bersifat standar atau baku. Jadi dalam teks berita itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku. Hal ini untuk menjabati pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Dan bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi yang diutamakan adalah media-media nasional itu adalah bahasa standar atau bahasa baku. Yang kedua adalah pengguna kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Misalnya yang ini. Nah, ini dua petik nih. Dan disertai keterangan penyertaan. Pengguna kalimat langsung terkait dengan pengutip pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nih, contohnya ini. Di sini ada tanda kutip kan, perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa. Tutup kutip, situ ada koma, kata pelatih sepak takraw Indonesia. Sama pun yang kedua ini adalah kata kutip pertama dibuka oleh kata kutip pertama dan diakhiri dengan kata kutip lalu koma oleh kata narasumbernya. Yang ketiga juga sama. Oke, next yang ketiga ini ada pengguna konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi konjungsi itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini. Dalam awal sambutan, Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hal tidak bisa kita mau mempersiapkan dari sekarang. Itu. Oke, next yang keempat itu adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud adalah antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya seperti ini. Keadaan para pengungsi korban gempa di pulau sangat memilukan. Nah, ini nih, kata memilukan ini adalah penggunaan kata mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Oke, next yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, waktu itu untuk kapan dan tempat itu untuk di mana. Contohnya gini. Kemenangan ini sekaligus untuk menjadi medali emas ke-31 sekaligus menjadi emas terakhir untuk Indonesia di ASEAN ke-18 ini gitu. Nah, ini kata-katanya ada kapannya ini ada nih ke-18 dan di mananya di Indonesia. Nih, yang kedua juga ada Wali Kota Surabaya. Ribuan peserta dididik kesetaraan dari Pusat Pelajaran atau PKBM dalam acara penguatan pendidikan. Nah, ini ada tempatnya nih. Kata tempatnya. Oke, yang terakhir ada penggunaan konjungsi temporal atau sejumlahnya seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti
pola kronologis atau urutan waktu. Jadi kesimpulannya di sini adalah kaidah-kaidahnya terdapat penggunaan kata baku, penggunaan kalimat langsung menjadi tidak langsung, penggunaan konjungsi, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan terakhir penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Jadi sekian materi hari ini, semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.